Salam sejahtera untuk semua orang Kristen di seluruh dunia. Pada video kali ini, kita akan merenungkan sebuah nats Alkitab yang terdapat di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Hal pengajaran yang sesat. Firman Tuhan berbunyi, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat-mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang punya firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, ada dua pokok yang akan kita garis bawahi dan akan kita bahas, yaitu terdapat di dalam ayat 22 dan ayat 23. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat-mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang punya firman. Amin. Pada siapakah Yesus mengatakan hal demikian? Atau siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, adalah orang-orang yang tanda kutip di sini diwaspadai, yaitu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nabi-nabi palsu itu adalah orang yang menyamar, mengatakan aku adalah pengikut Yesus. Dan dia mengatakan ini adalah Alkitab yang benar, marilah ikut saya. Alkitab yang kamu gunakan itu adalah Alkitab yang salah, dan inilah Alkitab yang benar. Firman yang kamu gunakan itu, firman yang kamu baca itu adalah firman yang salah, ini yang benar. Tapi bagaimana caranya kita mengetahui bahwa dia adalah nabi-nabi palsu? Terutama Yesus mengenal siapa nabi-nabi palsu itu. Dari mana Tuhan Yesus mengenal? Yesus mengenal mereka karena nabi-nabi palsu tidak memiliki materai keselamatan. Semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus telah memiliki materai keselamatan melalui baptisan kudus. Nabi-nabi palsu tidak pernah mendapatkan materai keselamatan. Dia cuma berteriak-teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia cuma
bisa menggoda, mengalihkan perhatian orang untuk menyesatkan orang. Tapi dia tidak punya materai keselamatan. Memang dia bisa mengusir setan, bisa mengusir roh jahat dalam nama Yesus. Kenapa? Karena memang Yesus sangat ditakuti oleh setan. Begitu menyebut nama Yesus, setan lari terbirit-birit. Sehingga nabi-nabi palsu pun dengan menyebut nama Yesus, roh-roh jahat dalam tubuh orang bisa lenyap. Tapi apa perbedaannya dengan kita, orang Kristen yang telah memiliki materai? Tuhan mengenal kita, Tuhan melihat dahi kita. Di dahi kita telah tertera materai keselamatan melalui baptisan kudus. Jadi orang-orang yang tidak pernah dibaptis tapi mengatakan saya percaya kepada Yesus, orang-orang yang tidak pernah dibaptis tapi mengatakan saya mengusir setan dalam nama Yesus, Yesus mengenal dia sebagai nabi palsu. Itu yang dimaksud, enyahlah engkau daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Selanjutnya, siapa lagi yang dimaksud oleh Yesus, hai pembuat kejahatan? Yang dimaksud Yesus sebagai pembuat kejahatan adalah teman-temannya Yudas. Yudas adalah pengkhianat. Yudas adalah orang yang menjual Tuhan Yesus. Orang yang pertama mengkhianati Tuhan Yesus adalah Yudas. Dan pengkhianat bagi Tuhan Yesus adalah dosa yang tidak terampuni. Orang-orang yang mengkhianati Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih baik jika tidak pernah dilahirkan. Kita lihat di ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Betul-betul hukuman bagi pengkhianat itu tidak akan terampuni. Pengkhianat tidak akan terampuni. Demikian pun nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa saya adalah pengikut Yesus, menyebut nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, akan tetapi tidak pernah dimaterai dengan baptisan kudus, maka dia sesungguhnya bukan pengikut Yesus. Dari manakah Yesus mengetahui bahwa dia adalah pengikut saya? Dari materai yang tertera di dahinya melalui baptisan kudus, yaitu materai keselamatan. Jadi setiap orang yang telah dibaptis, setiap orang Kristen yang telah dibaptis, dialah yang mempunyai kerajaan surga. Tidak ada orang lain selain orang-orang yang telah menerima baptisan kudus. Demikian renungan ini saudara-saudara. Dan jika renungan ini bermanfaat untuk kita, maka silakan subscribe sehingga saya dapat membagikan renungan saya di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk seluruh orang Kristen di seluruh dunia. Salam.